Oke, soalnya Mas Bayu kan niki lagi Puji nama Tuhan. itu kan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan, bahwa sampai hari ini kita boleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh sampai di rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Bahkan di dalam firman-Mu, di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jika Tuhan sudah membuka pintu untuk kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu itu. Saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau katakan dengan iman, Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Dan akan selalu ada jalan yang terbuka untuk kami. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib, melebihi apa yang kita pikirkan. Itulah yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya, untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kau selalu ajaib bagi
yang tak pernah membiarkan kami jatuh tergelincir. Engkau yang senantiasa menopang menentang kami. Engkau yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlu. Engkau yang menopang kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang menghibur menguatkan kami. Kami sambut dengan sukacita hadirat di tengah-tengah kami dan yang habiskan ibadah pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama katakan Amin. Silakan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Tersedia terulur untuk menjamah Bapak Ibu semuanya. Saudara siap menerima lawatan Tuhan? Siap. Mari kita akan terima dengan syukur. Tepuk tangan buat Allah kita. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau lambaikan tangan kita di atas. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersama bangkit berdiri. Dan kita mau bangkit. Kita mau
menggenapi setiap firman-Nya. Kalau saya hari Jumat kemarin dengarlah pesan WA-nya. Ternyata apa? Tuhan mau kirim saya untuk senantiasa boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Karena hari Jumat malam tiba-tiba saya di WA sama Tante Nana, wah Bude, saya mau ada unek-unek sedikit ini, bisa bantu? Tadinya saya mau ngeles sama Tuhan. Tuhan, ini loh tenggorokan saya itu baru nggak enak, ada kayak lendir-lendirnya bergerak di sini. Tapi Tante bilang, Bude nanti kalau habis WA malah sembuh nanti. Puji nama Tuhan. Saya masih berpikir, apa ya Tuhan nanti takutnya kalau pas tengah pujian nanti hilang suaranya. Tapi saya katakan, wes kalau kamu mau dengar panggilan Tuhan, nggak usah alasan A sampai Z, udah berangkat aja. Pasti Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Nah pagi hari ini saya mau bersuka cita. Kita percaya ada mujizat di tempat ini, ada sukacita yang luar biasa di tempat ini. Kita mau terbang bersama Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Janji
Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan Allah yang kami muliakan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau angkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Inilah Tuhan persembahan kami mau bawa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, yang sudah rela dengan sepenuh hati memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati dengan berlipat kali ganda. Kami percaya berkati juga Tuhan untuk siap pelayan Tuhan yang mengelola berkat persembahan ini. Kiranya berikan roh yang semakin takut akan Tuhan untuk senantiasa memakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pekerjaan Tuhan semakin dilebarluaskan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami di dalam rumah kudus-Mu. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan beredar, kita akan tunggu dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Bersyukur Tuhan, kasih kemurahan anak-anak kami yang beberapa hari yang lalu demam sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Hari ini bisa bersekolah minggu anugerah Tuhan, dan hari ini memberkati mereka di masa-masa yang pancaroba ini. Ada banyak kelemahan tubuh yang harus dicerita, ada demam, batuk, pilek semuanya. Tuhan, tingkatkanlah imunitas anak-anak kami ini, agar dalam masa yang tidak baik ini mereka tetap tubuh sehat dan kuat, sehingga mereka bisa beraktivitas dan bisa bersekolah dengan baik. Tuhan, kami memberkati anak-anak kami, dan dalam sekolah minggu hari ini mereka boleh menikmati dengan sukacita dan ceria, dan bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk pertumbuhan rohani mereka. Memberkati anak kami, memberkati kedua orang tuanya, memberkati guru sekolah minggunya, di dalam nama Yesus. Amin. Sudah berikan korban persembahan Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan apa kata Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Nya pagi hari ini untuk kita. Mari kita mau bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau hati kita buka. Kita mau lembutkan hati kita. Biarlah kiranya penyertaan-Mu Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rencana-rencana yang jahat Tuhan, tapi rencana-Mu adalah penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, penuh dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengar pujian kami kepada Allah. Nanti bahasanya kami memberi diri untuk dengar-dengar bersabda. Ajar kami untuk tidak keras kepala. Ajar kami untuk lembut hati, sehingga hidup kami mudah dibentuk seperti Engkau mau. Sehingga keseluruhan kehidupan kami berjalan mengenapi setiap rancangan. Berbicara kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengar. Dan kami menolak segala intervensi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Roh yang menyebabkan ngantuk, yang menyebabkan tidak fokus, kami kami tolak di dalam nama Yesus. Dan dialah hati yang berbicara Tuhan memimpin kami. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Silakan dulu. Ya, shalom Bapak Ibu. Tuhan, ya, hari ini luar biasa. Di saat ibadah permata kemarin saya sampaikan tentang bagaimana memiliki fondasi yang kuat di dalam kekristenan kita. Karena faktanya bagi kehidupan kita setelah menjadi Kristen bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita akan mengalami banyak hal goncangan, banyak hal rintangan, banyak hal yang akan menekan kehidupan kekristenan kita. Memang janji Tuhan, engkau akan menikmati damai sejahtera, engkau akan menikmati kelimpahan, engkau akan menikmati banyak hal yang baik. Tetapi semuanya itu by proses, semuanya itu ada proses di baliknya. Bagaimana kehidupan kita harus memiliki sesuatu yang kuat dan kokoh. Di dalam Yohanes pasal 6, ketika Yesus sedang berkhotbah, ada banyak orang datang kepada Yesus. Kenapa? Karena ketika itu Yesus mengadakan banyak mukjizat. Ada orang yang sakit disembuhkan, orang yang lapar dikasih makan, dan banyak hal yang lain. Tetapi ketika Yesus mulai mengajarkan hal-hal yang mendasar, bagaimana orang-orang percaya ini harus memiliki iman yang kuat dan kokoh, menanggalkan banyak hal dalam hidupnya untuk mengiring Yesus. Mayoritas dari orang-orang yang datang kepada Yesus yang tanda petik sebagai pengikut itu meninggalkan Yesus. Saudara, itu baru sekedar perkataan Yesus, belum realitas sebagai seorang yang teraniaya oleh karena imannya. Bukan orang yang sedang mengalami kesulitan karena kekristenannya. Mereka baru saja diajar tentang dasar-dasar kekristenan. Saudara Tuhan, banyak orang Kristen menjadi tua tanpa pernah menjadi dewasa rohani. Kenapa? Karena pemahaman masih pemahaman awal. Orang menjadi Kristen boleh dengan semua motivasi-motivasi awal. Mungkin salah, iya, tapi tidak apa-apa. Orang mengenal Kristen, mengenal Kristus, beragama Kristen bisa karena pasangan hidup, bisa karena sponsor, bisa karena pemberian-pemberian, oleh karena orang-orang tertentu di sekeliling kita. It's okay, no problem. Silakan, welcome datang kepada gereja, kepada kekristenan. Tetapi setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita masuk di dalamnya, apakah dalam sepanjang hari, sepanjang tahun kita juga akan masih punya pengharapan yang sama? Bagaimana dasar kekristenan? Karena saya jadi Kristen karena istriku, karena suamiku. Lalu bagaimana kalau kemudian dalam berjalannya waktu suami dan istri itu bertengkar, atau menemukan pasangan hidupnya tidak setia, atau menemukan pasangan hidupnya tidak seperti yang dia bayangkan? Bukankah dasar itu menjadi rapuh, dasar itu menjadi hilang, sehingga mungkin sekali bahwa orang ini kemudian akan meninggalkan kekristenan. Kalau dasar kekristenan karena pemberian, karena diakonia, ya kalau keuangan gereja cukup, ya kalau orang dermawan yang masih mensupport. Kalau suatu saat terjadi resesi, terjadi pandemi dan seterusnya yang tidak memungkinkan orang mengeluarkan dana yang besar, atau bisa jadi dialihkan ke yang lain, tentu supportnya berhenti. Maka orang yang membangun kekristenan dari bansos, dari diakonia, bisa menjadi kecewa, bertanya, gimana sih orang Kristen ini kok tidak memberi saya di saat kondisi seperti ini? Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana kedewasaan itu harus seiring sejalan dengan usia, ya.
Seringkali anak-anak kita melihat dari tingkatan yang masih balita, alona, sampai tingkatan yang lebih besar lagi, mereka punya karakteristiknya masing-masing, bukan? Tidak semuanya, walaupun mereka sama anak sekolah minggu, tidak semuanya minta digendong, bukan? Yang digendong cuma satu, yang lainnya masih bisa sejalan. Ada jalannya jalan sendiri, nyenang kayak gitu ya, langsung mapan di sini, ya. Tetapi ada yang harus dorong-dorong, ayo toleh, maju toleh, gitu ya. Ayo sekolah minggu, ya. Ada yang datang dengan malu-malu dan sebagainya. Tapi itu adalah bagian proses kita melihat di situ bahwa sekalipun mereka anak-anak sekolah minggu, mereka punya gradasi karena ada usia yang berbeda, tingkat pertumbuhan yang berbeda. Bagaimana dengan kita yang katanya sudah dewasa? Secara umur kita dikatakan dewasa karena umur kita sudah lebih dari 20 tahun rata-rata, ya. Sudah layak disebut dewasa dan mandiri. Dari sisi kekristenan barangkali sudah ada yang Kristen sejak lahir, dan kita sudah sampai usia 50-60 tahun, artinya sudah sangat-sangat dewasa menjelang expired. Bapak Ibu, tapi apakah kita memiliki kedewasaan rohani yang seiring dengan usia kita, seiring dengan usia kekristenan kita? Kedewasaan rohani terjadi karena hidupnya harus mulai berubah dari dasar yang fana tadi, dari dasar yang sederhana tadi menuju dasar yang kokoh, yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita mau bangun rumah, belum punya dananya yang cukup, tapi pengen bangun rumah, apa yang biasa kita bangun? Dengan bambu, kan? Jadi bambu, kami plek-plek, sing penting ngiyup. Iya, sing penting ngiyup. Walaupun katanya sementara, tapi biasanya sementahun, ya. Nek burung ambruk kayak burung pindah, ya. Saya masih ingat rumah kami dulu juga seperti itu, ya. Sementahun, kayunya kayu yang sederhana, dindingnya dinding bambu, kayunya kayu sengon, semuanya berlaku. Tapi kami tepati ketika gempa, dan sebelum gempa kita sudah hancurkan, kemudian kita ganti dengan yang tembok. Tembok pun dengan cara yang lebih sederhana dibanding yang seharusnya, karena ada bagian-bagian tidak menggunakan tulangan yang bagus dan kokoh. Dan ketika gempa memang terjadi ada retakan-retakan seperti itu. Saudara Tuhan, kokohnya bangunan kekristenan kita yang menjadikan kita dewasa itu dimulai dari dasar yang benar. Dengan apa kita akan membangun ke atasnya? Di sini ada kontraktor, orang kerja di bangunan, yang pasti tahu kalau hanya membuat fondasi untuk tembok yang setinggi ini atau setinggi 2 meter, butuh fondasi seberapa? Seperti apa? Apakah sama dengan bangunan yang rencananya akan dibangun dengan 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai? Apakah sama cara membangun fondasinya? Pasti berbeda, ya. Kalau hanya untuk tembok 1 meter saja, mungkin tidak terlalu dalam bangunannya, fondasinya. Mungkin tidak perlu setutan, ya. Tetapi kalau dibangun yang lebih tinggi dan lebih kuat dengan kapasitas yang besar, perlu namanya paku bumi, perlu namanya cakar ayam, ya, perlu namanya tulangan-tulangan berkeliling, supaya bangunan itu kemudian kokoh dan kuat. Ya, Bapak Ibu sesungguhnya kita waktu 2006 goncang gempa, skalanya cuma 6 kalau tidak salah, ya, 6 skala Richter, kemudian durasinya pendek, ya. Tapi bayangkan Jepang itu skalanya itu 9, ya. Artinya 1,5 kali dari yang terjadi di Jogja. Tapi mengapa tingkat kerusakan di Jepang itu lebih rendah dibanding di kita, ya? Karena konstruksinya berbeda. Mereka punya konstruksi yang sangat-sangat kuat. Kalau itu ada gedung-gedung yang besar, bahkan menggunakan peredam teleskopik, gitu ya. Setiap bangunannya sehingga kalau goncang bisa balik dengan cepat. Sementara kita tidak menggunakan
ulangan-ulangan. Ya saudara, 1 Korintus 13 ayat 11 katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ya. Siapa yang sudah dewasa atau merasa dewasa? Ya, Pak Heru, cuma satu ya. Bapak Ibu, 1 Korintus tadi saya ulang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, and now I say, aku berkata, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Sudah, kanak-kanak itu adalah orang yang membutuhkan perhatian. Kanak-kanak itu orang yang tidak mandiri. Anak-anak itu membutuhkan pendampingan. Anak-anak itu rentan terhadap sakit penyakit dan seterusnya. Tanggung jawab anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak hanya ditugasi untuk makan teratur, ya, kemudian mengikuti apa yang diberitakan orang tua. Sementara orang yang lebih dewasa diberikan tugas-tugas yang lebih lagi, suruh nyapu, ngepel, masak dan seterusnya, bahkan bekerja menghasilkan uang. Agar bertumbuh dengan baik menjadi dewasa, maka harus mengalami proses pertumbuhan yang seharusnya. Menjadi dewasa itu normal, secara umur kita akan disebut dewasa. Tetapi menjadi dewasa yang sesungguhnya itu adalah proses yang menjadi pilihan kita. Menjadi dewasa rohani, meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita harus belajar tentang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersandar kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Efesus 4 ayat 22. Ya, mari kita akan baca sama-sama Efesus ayat di atasnya. Oke, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara Tuhan, dalam ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani karena pimpinan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru. Untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani, Bapak Ibu, yang pertama kita harus menanggalkan manusia lama kita. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah segala sifat karakter kehidupan kita sebelum mengenal Yesus Kristus. Apa itu? Bahwa hidup kita di luar Kristus, sebaik apapun itu, kita sedang berjalan bertentangan dengan rencana-rencana Tuhan. Kalau kita berbuat baik, tetapi kita di luar Tuhan, itu hanya akan menuai kebaikan di dunia ini saja. Orang baik akan dihormati, orang baik akan disanjung, iya, tetapi kebaikannya tidak punya dampak kepada kekekalan. Rencana Tuhan adalah bagaimana kita hidup saat ini sampai kepada kehidupan di masa yang akan datang, untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Sementara kehidupan kita di dalam Kristus, di luar Kristus, sebelum mengenal Kristus, jalan yang disangka lurus itu menuju kepada kebinasaan. Efesus 4 ayat 2 katakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita harus secara sadar dan sungguh-sungguh menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk hidup lama kita. Kehidupan
kehidupan lama identik dengan kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Efesus 4 ayat 27 sampai 29 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tinggalkan hidup lama, jangan beri lagi kesempatan kepada iblis untuk kita melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa adalah jika kamu mengetahui perbuatan baik dan kamu tidak melakukannya, itu adalah dosa. Ketika kau menentang kehendak Tuhan, itu adalah dosa. Sekalipun pendetamu tidak tahu, sekalipun majelis tidak tahu, sekalipun suami atau istrimu juga tidak tahu, yang tahu hanya dirimu saja. Tapi sadari bahwa Tuhan melihat, Tuhan hadir karena Dia Immanuel. Amin. Ya. Dia tidak pernah melepaskan pengawasannya atas. Ada sebuah gedung sorot oleh CCTV 24 jam. CCTV bisa rusak, Bapak Ibu. Apalagi dirusak, lebih mungkin lagi. Kayak kasusnya Sambo gitu ya. Tetapi mata Tuhan itu melihat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan setiap waktu Dia melihat, mata Tuhan melihat apapun yang kau berbuat, gitu ya. Itulah sekolah minggu untuk mengingatkan kita semuanya bahwa Allah melihat segala keberadaan kita, bahkan apapun yang terjadi di tempat gelap sekalipun, tidak ada seorang pun tahu, tapi Tuhan tahu. Maka tanggalkanlah itu kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi mulailah memiliki cara hidup yang baru di dalam Kristus. Engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Lalu bagaimana kita akan memulainya? Kita mendengar Sakius, ya. Sakius adalah seorang yang kaya raya, bukan? Walaupun badannya kecil, pendek. Tapi ketika dia mendengar ada Yesus yang berjalan di sekelilingnya, dia rindu ingin melihat Yesus. Karena begitu banyaknya orang, dia akhirnya naik pohon. Dan Yesus melihat bagaimana Sakius ini sungguh-sungguh ingin melihat, bertemu dengan Dia. Sehingga kemudian Yesus berkata, "Hai Sakius, turunlah, aku mau makan di rumahmu." Yesus mengajarkan kepada Sakius tentang dasar kekristenan yang sangat berat sebetulnya. Karena pada akhirnya Sakius memutuskan untuk bertobat. Bilang, Tuhan, separuh dari hartaku ini akan aku kembalikan kepada orang-orang yang pernah aku rampas, pernah aku ambil. Benar bukan? Mengumpulkan sudah segunung kekayaan, kemudian semuanya harus dikembalikan kepada orang yang ambil. Sakius itu kaya. Kenapa? Karena dia petugas pajak dan dia punya kewenangan untuk mengambil fee lebih daripada yang seharusnya. Kalau ada yang kena pajak 10.000, dia menarinya bisa 20.000. Ada orang yang kena pajak 50.000, dia bisa menarinya 100.000, 150.000. Sehingga semakin menekan dan menghancurkan orang-orang yang ada di bawahnya. Dia menikmati kekayaan, tetapi ketika dia disambangi oleh Yesus, diancam oleh Yesus, dan kemudian dia bertobat, dia meninggalkan pekerjaannya, dia mengembalikan hasil kejahatannya. Kisah dengan orang anak sulung, ya, bungsu dan sulung itu, ya. Bagaimana anak ini meminta hasil warisannya lebih dahulu, kemudian pergi meninggalkan ayahnya, menghabiskannya, dan baru ketika semuanya habis, baru dia menyadari, aku ini anak bapak lo, ya. Kok aku sekarang makan makanan kamu? Ini aja gak boleh.
Sementara para pekerja ayahmu itu dikasih makan dengan layak. Ya sudahlah, tak pulang. Bukan pulang untuk menjadi anak, tetapi pulang cuma menjadi pekerjanya bapaknya karena pengen mendapatkan makanan yang layak. Tetapi bapaknya datang menyambutnya dengan sukacita. Anak meninggalkan ayahnya itu kemudian meninggalkan semua masa lalunya dan dia kembali menjadi bagian dari keluarga bapaknya. Bagaimana dengan kita? Ada keadaan manusia lama kita ini masih kita bawa sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun lamanya. Pak, roh memang penurut, tapi daging lemah. Iya benar, itu ayat firman Tuhan, ya. Seperti itu. Memang realitanya bahwa kita itu seperti itu. Ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi kejahatan yang muncul dari hidup kita. Tetapi bukankah keinginan-keinginan itu bersanding di dalam otak dan pikiran kita? Bukan? Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Mana yang mau kita akan kasih makan, gitu ya. Maka dalam Galatia 5 ayat 2-3, ya, buah-buah roh itu akan muncul kalau kita hidup di dalam roh. Roh dan kedagingan, mana yang kita kasih makan lebih banyak, maka disitulah kekuatannya akan bertambah. Ada kedagingan kita, ada roh kita, mana yang akan kita beri perhatian lebih. Kalau kita memberi perhatian lebih kepada kedagingan dengan mengasihi diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, mencari keagungan bagi diri sendiri, maka roh ini akan lambat laun surut, tidak akan nampak dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memberi perhatian lebih kepada kehidupan roh dan menghasilkan buah-buah roh, seperti yang pernah disampaikan Pak Gede beberapa minggu yang lalu, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, menghasilkan buah roh. Maka ketika buah roh itu muncul, sabar, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, itu muncul dalam hidup kita, maka kedagingan akan turun. Kalau orang sabar tidak akan mudah marah, walaupun marah juga diperbolehkan, ya. Dia akan punya damai sejahtera, dia akan sukacita, dia akan bisa mengampuni, dia akan bertanggung jawab terhadap hidupnya dan terhadap Tuhan. Saudara, mari kita tanggalkan manusia lama kayak kita, apapun itu wujudnya. Tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, mulai berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat 23 katakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Setelah menanggalkan manusia lama kita harus punya mindset yang baru. Hidupku bukannya milikku lagi. Galatia berapa Pak Gede? Masih ingat? Hidupku bukannya milikku lagi, tapi hidup yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 20 kalau tidak salah, ya. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita harus sadari hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan hidup kita itu di dalam Kristus. Ketika mindset kita diubah, maka akan mengubahkan cara pandang kita. Ya, kita tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tapi berfokus bagaimana cara Allah memandang kita. Kita tidak terlalu mengasihi diri sendiri, tapi kita menerima diri sendiri karena sudah dikasih oleh Allah. Sehingga ketika kita tampak kaya atau miskin tidak akan menjadi persoalan bagi kita. Kadang-kadang orang kita itu haus dipuji orang. Kalau sudah punya mobil pengen dikomeni orang, punya rumah pengen dikomeni orang. Sebetulnya hal biasa saja, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang bekerja punya uang, punya mobil, punya itu, hal biasa saja, gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak dipuji, kita itu juga cekik, gitu ya. Tapi mulai kita berpikir yang sederhana saja. Kalau kita menjadi kaya, punya uang, punya rumah, punya mobil, semuanya anugerah Tuhan, gitu ya. Kalau kita mengaku-ngakukan pencapaian kita, jangan-jangan satu saat Tuhan ambil semuanya. Kita akan menjadi stres karena kehilangan nilai dalam diri kita. Tapi kalau kita sadari bahwa segala pencapaian kita itu adalah anugerah oleh Tuhan,
Semuanya boleh hilang, tapi kita tidak kehilangan Tuhan. Kita akan survive melewati masa-masa sulit itu. Ayo menjadi contoh bagi kita. Di tengah kehidupannya yang salah secara religius, dia menjadi pribadi yang tenang di surga, gitu. Tenang di surga sampai masuk di persidangan, gitu ya. Ketika anak-anak Allah dan anak-anak iblis datang, ayalah ini, benar, ayo dijaga Tuhan. Maka dia kaya, maka dia sukses, dia salah, dia baik, karena Tuhan jagai, karena Tuhan memagari. Tuhan ingin menceritakan kepada iblis, ya sudah ambil saja semuanya, tapi sayangkan nyawanya. Anak-anaknya kemudian mati, hartanya dirampok, istrinya pergi. Betapa sedihnya si Ayub meraup-raup karena kehilangan semuanya dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Tapi dia tidak kehilangan Allahnya. Dia masih percaya kepada Allahnya. Di pasal 42 dikatakan Ayub ini mengalami pemulihan 2 kali lipat. Hartanya berlipat-lipat, luar biasa. Saudara Tuhan, kalau kita menyadari pikiran kita diubahkan, kita tidak akan berfokus kepada diri sendiri, kita berfokus kepada Kristus. Roma 12 ayat 2. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana kita mengalami pembaharuan budi? Ya, padahal Budi sedang pergi ke Jakarta, ya. Kita akan mengalami pembaharuan itu kalau kita yang lama sudah dihapus. Jangan dikosongkan ini otak dan pikiran. Kita isi dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ya, ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang kebenaran dan memimpin dalam jalan-jalan Tuhan. Kuncinya ada di firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan? Filipi 2:5 katakan, dalam kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu sudah dibukukan di dalam firman Tuhan. Kalau enggak, nanti kita masih bertanya, Yesus di mana? Pikiran Kristus di mana mau diisikan? Di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Maka coba rutinkan ini, disiplin diri, baca 1 hari 1 ayat saja, ya. Kemudian imani, kemudian kerjakan. Pasti setiap ayat itu akan punya dampak yang mengubahkan hidupmu. Bukan aman di dalam Tuhan. Amannya kenapa? Karena percaya firman Tuhan yang menopang. Amin. Karena percaya Allah beserta dengan kita. Amin. Itu semua dasarnya adalah firman Tuhan, bukan lagunya. Tapi firman Tuhan berkata, Allah Immanuel beserta dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menyertai kehidupan kita. Allah bertanggung jawab atas kita. So, kita merasa aman. Bapak katakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, tapi aku tidak takut bahaya. Demikian kita akan bisa berkata, sekalipun resesi dunia ini sedang akan terjadi, tapi kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena Tuhan beserta dengan kita, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Mindset ini harus dirubah, bukan dengan pemahaman dunia. Kalau dulu dikenal Mario Teguh dan seterusnya, begitu orang senang mendengarkan kata-kata orang ini, karena memang dia seorang yang motivasi orang lain. Tapi kenapa kita nggak senang dengan motivasi yang sumbernya dari Alkitab? Ketika kita tahu bagaimana kehidupan Mario Teguh, ya, tidak sesuper yang dia katakan, bukan? Ya, ketika tersandung masalah sekarang sudah habis kenyang, tak berbekas.
menjadi buku terlaris di dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan sudah mengalami penganiayaan begitu rupa, tetapi tetap eksis sampai hari ini. Setiap perkataannya dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang bertentangan. Inilah Alkitab kita. Sementara buku-buku yang lain tidak demikian. Sumber hikmat kita adalah firman Tuhan. Supaya akal pikiran kita diubahkan step by step, perlahan namun pasti. Jangan pernah berharap kalau akan seketika berubah, gitu ya. Tidak. Langkah demi langkah. Maka mulai belajar baca firman Tuhan. Kalau ada yang tidak tahu bisa tanya di grup ya. Nanti Pak Gede bisa nyaut, yang lain bisa nyaut, saya bisa juga menyaut di situ. Apa sih maksudnya ini? Ya, misalnya di kitab Roma, janganlah kamu berhutang, gitu ya. Mungkin ada yang bingung, Pak, aku kebanyakan hutang ini ya, gitu ya. Mas ayat ini bagaimana, gitu ya. Ya nanti kita bahas di situ. Kalau ada yang tidak tahu, ya. Tapi kalau mau dibuat literal juga bagus, ya. Apa adanya, jangan kamu berhutang. Memang kalau berhutang itu berat kalau ditagih, gitu ya. Kalau nggak ditagih sih nggak apa-apa, ya. Supaya kita paham sedikit demi sedikit sehingga mindset kita diubahkan. Dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran yang diubahkan tidak akan menjadi sebab di dunia ini. Pikiran yang diubahkan akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, diisi dengan semua yang benar, adil, suci, manis, enak didengar, ya. Enak didengar itu bukan guyon dan sebagainya, tetapi bagaimana kita menikmati buah dari perkataan ini. Yang ketiga, terakhir, bagaimana kita bertumbuh di dalam kedewasaan kita, mulai mengenakan manusia baru. Ya. Kalau manusia lama itu dengan baju yang lama, kemudian mindsetnya berubah. Oh ya, saya harus memilih baju yang baru, kan gitu ya. Baju yang baru yang mana? Nah sekarang langkah ketiga adalah mengenakan manusia yang baru. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sejak kita menjadi manusia baru, kita mengenakan nilai-nilai baru yang berdasarkan pada firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kata baru dalam fase ini adalah kainos, ya. Berbicara bukan konteks bajunya yang baru beli, baru dapat, seperti itu tidak. Tetapi baru dalam kualitas atau mutu, ya. Manusia lama kita mutunya jelek, tidak laten, ya. Tetapi mutu manusia baru kita adalah kualitas rohani, kualitas yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Rasul Paulus memakai istilah kainos untuk kata yang baru, berarti Tuhan Yesus menjadikan seseorang manusia baru yang sama sekali belum pernah ada di dunia ini. Kualitasnya A1, ya. Manusia baru adalah seseorang yang telah dihidupkan kembali, diperbaharui, dan telah berpikir secara rohani. Ia adalah manusia baru diciptakan oleh Kristus. Dia telah diberikan satu sifat yang baru, yang kudus, satu kehidupan yang tidak tercemar sama sekali. Berbeda dengan manusia lama. Manusia baru memiliki kehidupan yang baru, yaitu memiliki persekutuan dengan Allah, menaati kehendak Allah, bersedia melayani Allah dengan sepenuh hati. Maka kita akan menyadari hidupku bukannya milikku lagi, tapi hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita menyadari betapa berharganya salib itu bagi kita, yang disalibkan di sana itu adalah Allah,
maka kita akan memberi sesuatu yang berharga dari hidup kita. Pertama, kesadaran hidupku bukan milikku lagi. Kita tidak punya hak apapun atas hidup kita. Tetapi kalau kita hidup sekarang itu dipercayakan oleh Tuhan, maka kita ingin sebaik mungkin bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Waktu kita, hidup kita, harta kita, semuanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya hak apapun atas hidup kita. Maka mulai sekarang, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita menjadi dewasa rohani. Mindset kita harus mulai berubah. Kita yang sudah tua secara umur yang sesungguhnya umur kedewasaan rohani kita dituntut lebih. Jangan jadi seperti kanak-kanak kalau tidak dikunjungi, tidak ke gereja, nggak disapa, marah-marah dan seperti itu. Tetapi mulai ambil tanggung jawab. Orang yang dewasa itu orang yang sudah tahu tanggung jawabnya. Wayai tani, wayai kerja, wayai mangan, wayai istirahat, wayai game. Tidak apa-apa. Tapi bayangkan kalau kita punya anak-anak itu sepanjang hari game, para bapak ibu stres enggak? Atau pulang pergi main tidak pulang-pulang? Sebab enggak yang di rumah? Ya. Kalau punya suami kemudian sibuk dengan hobinya sendiri, bagaimana istri-istri terabaikan bukan? Kenapa? Karena orang-orang semacam ini masih hidup sebagai anak-anak yang fokus berusaha kepada diri sendiri. Tetapi ketika kita sudah dewasa, kita bisa belajar menempatkan diri, kita bisa ambil posisi bertanggung jawab dalam bagian kita masing-masing. Saya bersyukur tim musik kita ini sudah semakin hari semakin luar biasa, Bapak Ibu. Di tengah kesibukan mereka, mungkin banyak alasan bisa. Pak Bayu, Pak Anto, gitu. Kalau mau bikin alasan, Pak Sabtu itu jam gajian nih. Kamu mulai jam 5 latihan gitu ya. Padahal kadang-kadang Pak gajian mandar ya kurang kerjaan, ditunda-tunda nanti jam 6 pakai tidur dan seterusnya. Tapi bersyukur bahwa mereka punya komitmen untuk melayani Tuhan. Mudah-mudahan bukan orang yang nganggur gitu ya. Sibuk juga. Semua kita sibuk. Tetapi mereka sudah mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita tingkatkan kehidupan kita, kedewasaan kita selangkah lebih maju, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Di musik bisa ke atas. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin dewasa dengan kita mulai belajar menanggalkan manusia lama kita. Ada bagian-bagian hidup kita yang mungkin masih ada sampai hari ini sebagai bawaan manusia lama. Tapi mari bawa itu di bawah kaki salib Kristus. Ya Tuhan, aku ini masih pemarah. Aku masih hidup dalam dosa, aku masih jatuh bangun, aku masih melakukan hal yang tidak menyukakan hatimu hari ini Tuhan. Aku mohon ampun, aku mau selesai. Biar hari-hariku Tuhan ubah. Aku mau mengenakan manusia yang baru dengan pikiran yang diperbaharui oleh firman. Jalanmu tak tersembunyi oleh segala kiri. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah
sering masih ada di depan. Tapi ketika kita mulai belajar untuk berkomitmen di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku dengan semua dosa dan masa laluku, aku mau selesai ini sama Tuhan. Aku mau bertobat, meninggalkan manusia lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan kehendak-Mu. Aku mau memiliki pemikiran dan kehidupan yang baru dalam Tuhan. Sucikan, kuduskan aku, layakkan aku Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan yang penuh gejolak ke depan nanti, kehidupan kami, kehidupan-Mu terus dalam pemantauan dan pemeliharaan dan penjagaan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan saat ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat indah bagi kita Bapak Ibu, mengingatkan usia. Tua secara usia itu pasti, tapi dewasa secara rohani itu pilihan. Semoga kita berkati dan siap berubah Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk pokok doa saat ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Lastri. Yang pertama untuk kelancaran persidangan umum GKI di Pontianak. Yang kedua untuk kemajuan pelayanan GKI Jowo. Ketiga untuk kesehatan jemaat di GKI Jowo, untuk Bapak Heru, Bapak Arno, Bu Burdasi, Bu Murtium, dan keluarga Bapak Emmanuel Fajar yang saat ini mengalami kurang enak badan. Ada lagi yang perlu didoakan dari Bapak Ibu mungkin? Neo, itu untuk Mas Neo, kita akan bawa dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami kiranya kasih rahmat Tuhan turun atas kami, dan kami akan terus tumbuh dewasa dalam mengenalkan Tuhan yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan rohani kami. Semakin hari semakin bertanggung jawab, semakin hari semakin mengenali rancangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam tangan terdapat jalan kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pintu keluar masukmu, memberkati lumbu, memberkati usaha pekerjaanmu, disertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya.